Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati unsur Forkopimda Kabupaten Demak, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, para asisten sekda, para ketua fraksi, para ketua komisi, para anggota DPRD, para kepala perangkat daerah Kabupaten Demak, dan hadirin yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita awali dengan membaca umul kita bersama. Al-Fatihah. Para Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikut ini akan kami bacakan arti dari surat Al-Fatihah tersebut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang sesat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin di ruang rapat paripurna, di ruang komisi, dan di ruang kantor masing-masing dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Demak, yang kami hormati Saudara unsur Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili, yang kami hormati para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda, dan para staf ahli Bupati, yang kami hormati para kepala perangkat daerah Kabupaten Demak atau yang mewakili, yang kami hormati para camat se-Kabupaten Demak atau yang mewakili,
Yang kami hormati para insan pers dan media, yang kami hormati para hadirin yang hadir secara langsung maupun hadir secara virtual yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya kita masih dapat bertemu di ruang rapat paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Selawat serta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa Saudara Bupati Demak tidak dapat hadir secara pribadi dalam rapat paripurna ini. Sehubungan dengan hal tersebut, beliau telah menugaskan Wakil Bupati Demak untuk menghadiri rapat paripurna ini berdasarkan Surat Bupati Demak nomor 172/0180/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal penugasan Wakil Bupati Demak untuk mewakili rapat paripurna DPRD. Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Kami informasikan bahwa anggota DPRD yang telah hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 32 orang. Sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, rapat telah memenuhi quorum. Selanjutnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ke-10 masa sidang ke-1 tahun 2021 dengan acara penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Demak tahun anggaran 2020 pada hari ini tanggal 31 Maret 2021 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, sebelum rapat paripurna dimulai, kami atas nama DPRD Kabupaten Demak mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Demak yang ke-518, terus semangat guyup rukun bangun Demak. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, rapat paripurna ini kita laksanakan sebagai tindak lanjut surat dari Bupati Demak nomor 130/0165/2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal pengalokasian waktu penyampaian LKPJ Bupati Demak tahun anggaran 2020. Berdasarkan pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pada hari ini Bupati Demak menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Demak. Untuk mengetahui garis besar materi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Demak, kami berikan kesempatan kepada Saudara Wakil Bupati Demak untuk menyampaikan nota pengantar penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Demak tahun anggaran 2020 yang akan dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Demak. Dimohon kepada segala hadirin untuk mendengarkan dengan seksama. Kepada yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Demak dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya masih diberi sehat dan sempat. Salam dan salawat kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan jalan yang benar bagi kita semuanya. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. Yang terhormat rekan-rekan Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Bupati Demak. Yang terhormat Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, para asisten sekda, kepala perangkat daerah, para camat dan tamu undangan yang berbahagia. Rapat paripurna Dewan yang terhormat. Laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ akhir tahun anggaran 2020 ini disampaikan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 69 ayat 1 menyebutkan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pasal 71 ayat 1 dan ayat 2 yang mengamanatkan kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rapat Dewan yang kami hormati, pelaksanaan pembangunan di tahun 2020 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak atau RPJMD tahun 2016-2021, di mana tertuang visi Kabupaten Demak, yaitu terwujudnya masyarakat Demak yang agamis, lebih sejahtera, mandiri, maju, kompetitif, kondusif, berkepribadian dan demokratis. Dalam rangka mencapai visi tersebut ditindaklanjuti dengan 9 misi. Yang pertama, menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat. Yang kedua, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel. Yang ketiga, meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran. Yang keempat, mengakselerasikan pembangunan infrastruktur strategis kewilayahan dan meningkatkan keterpaduan perkembangan kota dan desa. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan sesuai standar serta pelindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Yang keenam, menciptakan keamanan, ketertiban, dan lingkungan masyarakat yang kondusif. Yang ketujuh, mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, pelindungan anak, dan mengendalikan pertumbuhan penduduk. Yang kedelapan, mewujudkan kualitas pelayanan investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang kesembilan, mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam. Pelaksanaan dari misi tersebut dijabarkan dalam program pembangunan yang dibiayai baik bersumber dari APBD Kabupaten Demak, APBD Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk bantuan keuangan kepada kabupaten kota maupun dari APBN sebagai dana tugas pembantuan. Rapat Dewan yang terhormat, berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah Kabupaten Demak mengacu kepada prinsip-prinsip anggaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yaitu 1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Yang kedua, tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, tanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Yang ketiga, tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang keempat adalah transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD. Yang kelima adalah partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Dan yang keenam, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya. Selanjutnya perlu kami laporkan, yang pertama adalah pendapatan daerah. Realisasi pendapatan daerah tahun 2020 sebesar 2.333.738.900.000
996.798,95 rupiah atau 103% dari target 2.283.857.579 rupiah, terdiri dari 1. Pendapatan asli daerah dari target 367.991.804.422 rupiah, realisasi sebesar 439.694.385,95 rupiah atau 119,48%. Realisasi tersebut meliputi A. Pajak daerah dari target 130.828.340.625 rupiah, realisasi 110,94%. Yang B. Retribusi daerah target 25.855.393.800 rupiah, realisasi sebesar 105,44%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan target 20.517.318.511 rupiah, realisasi 100%. Yang D. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah target 183.728.751.486 rupiah, realisasi sebesar 130,05%. Yang kedua, dana perimbangan. Dana perimbangan tahun 2020 target sebesar 1.208.405.330.857 rupiah, realisasi 97,74%, yaitu 1.146.806.246 rupiah. Terdiri dari A. Dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak target 48.158.250.857 rupiah, realisasi 89,55%. Yang B. Dana alokasi umum atau DAU target 875.987.653.000 rupiah, realisasi 98,27%. Yang C. Dana alokasi khusus atau DAK target 288.229.427.000 rupiah, realisasi 97,46%. Yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2020 target 689.446.722.300 rupiah, realisasi 103,43%, terdiri dari A. Pendapatan hibah target 400.117.787.000 rupiah, realisasi 99,98%. Yang B. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya target 125.452.300 rupiah, realisasi 118,54%. Yang C. Dana penyesuaian dan otonomi khusus target 95.161.483.000 rupiah, realisasi 100,04%. Yang D. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya target 66.022 juta rupiah, realisasi 99,61%.
Yang E, pendapatan lainnya, target 0, realisasi 71.978.944 rupiah atau 0%. Yang 2, belanja. Belanja dari anggaran sebesar 2.460.892.892.975 rupiah, realisasi sebesar 92,81%, terdiri dari 1. Belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung tahun 2020 dianggarkan 1.033.460.462.424 rupiah, realisasi sebesar 93,44%, terdiri dari A. Belanja pegawai, target 789.403.497 rupiah dan realisasinya adalah 91,14%. Yang B. Belanja bunga dan belanja subsidi, targetnya 0, realisasi 0. C. Belanja hibah, target 77.813.399.000 rupiah, realisasi 95,18%. D. Belanja bantuan sosial, target 29.419.800.000 rupiah, realisasi 97,51%. E. Belanja bagi hasil kepada provinsi, kabupaten, kota, dan pemerintah desa, target 19.323.324.963 rupiah, realisasi 99,83%. F. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten, kota, dan pemerintahan desa, target 418.849.376.000 rupiah, realisasi 99,59%. G. Belanja tak terduga, target 38.954.964 rupiah, realisasi 63,97%. 2. Belanja langsung. Belanja langsung tahun 2020 dianggarkan 1.980.430.551 rupiah, realisasi 92,01%, yang terdiri dari A. Belanja pegawai, target 199.993.836 rupiah, realisasi 89,00. Yang B. Belanja barang dan jasa, target 585.385.956.103 rupiah, realisasi 92,07%. C. Belanja modal, target 305.635.980.612 rupiah, realisasi 92,07%. Yang ketiga, pembiayaan daerah. 1. Penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar 224.424.476 rupiah, realisasi 100%. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar 28.12.189.080 rupiah, realisasi 100%. Rapat Dewan yang terhormat, perlu kami laporkan juga bahwa pada tahun 2020, Kabupaten Demak memperoleh alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar 3.935.080.000 rupiah dengan realisasi sebesar 3.866.609.608 rupiah atau 98,26%.
dan capaian indikator kinerja keluaran atau output 100% yang berasal dari satu kementerian, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dukungan dana APBN tersebut merupakan bagian dari sistem pendanaan yang terpadu dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi dan tugas pembantuan untuk menghasilkan sinergi yang kuat dalam rangka mengatasi permasalahan pembangunan di daerah. Rapat Dewan yang terhormat, kebijakan pembangunan tahun 2020 diarahkan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan kepada peningkatan pelayanan dasar, infrastruktur wilayah, peningkatan daya saing daerah, serta kondusivitas daerah yang semakin mantap tanpa meninggalkan sektor-sektor unggulan yang dapat meningkatkan perekonomian daerah. Rapat Dewan yang terhormat, indikator ekonomi Kabupaten Demak tahun 2020 adalah sebagai berikut. A. Pendapatan per kapita Kabupaten Demak mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar Rp22.610.000 dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp22.518.035. B. Tingkat kemiskinan tahun 2020 sebesar 12,54%. Ini adalah lebih kecil dari target RPJMD tahun 2020 sebesar 12,80%, namun mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 11,86%. Hal ini disebabkan karena terpuruknya perekonomian karena terdampak pandemi COVID-19. Yang C, tingkat pengangguran mengalami kenaikan tahun 2019 sebesar 5,42% dan di tahun 2020 sebesar 7,31%. D. Indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan tahun 2019 sebesar 71,87%, tahun 2020 sebesar 72,22%. Berikut kami kemukakan pelaksanaan program-program pembangunan tahun 2020 sebagai realisasi visi dan misi yang terjabar dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2020. Pembangunan di bidang kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Demak yang semakin sehat dan mandiri, dan beberapa indikator penting untuk mengukur derajat kesehatan tersebut antara lain usia harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan status gizi. Usia harapan hidup di Kabupaten Demak tahun 2020 mencapai 75,40 tahun, meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 75,31 tahun. Apabila dibanding dengan target akhir RPJMD tahun 2020 yaitu 75,27 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa usia harapan hidup Kabupaten Demak telah mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan mengalami peningkatan. Peningkatan usia harapan hidup merupakan indikator meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara umum. Kemudian untuk angka kematian ibu tahun 2020 sebesar 57,59 per 100.000 kelahiran hidup mengalami penurunan bila dibanding tahun 2019 sebesar 62,57 per 100.000 kelahiran hidup. Adapun untuk angka kematian bayi pada tahun 2020 mencapai 4,9 per 1.000 kelahiran hidup, mengalami penurunan bila dibanding pada tahun 2019 sebesar 5,3 per 1.000 kelahiran hidup. Prevalensi gizi buruk Kabupaten Demak mengalami kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Di tahun 2020, prevalensi gizi buruk mencapai 0,025% atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 0,032%. Rasio rumah sakit persatuan penduduk tahun 2020 mencapai 0,343 per 100.000 penduduk, mengalami penurunan dibanding capaian tahun 2019 sebesar 0,344 per 100.000 penduduk. Hal ini disebabkan oleh jumlah rumah sakit yang tetap, namun jumlah penduduk bertambah. Sedangkan untuk persentase puskesmas terakreditasi tahun 2020 dan tahun 2019 semuanya telah 100%. Selanjutnya, kepedulian pemerintah Kabupaten Demak di bidang kesehatan terhadap warga miskin, yaitu pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran program pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dengan jaringannya dengan pagu sebesar
Rp35.506.425.550 dan realisasi sebesar Rp33.396.028.276. Selanjutnya, dalam rangka mendukung visi Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga sebagai rumah sakit pilihan utama wilayah utara Jawa Tengah, pada akhir tahun 2020 RSUD Sunan Kalijaga Demak memiliki kapasitas 294 tempat tidur untuk perawatan kelas VIP A, VIP B, kelas 1, kelas 2, kelas 3, ICU, HND, isolasi, perinatologi, ponek, dan pelayanan hemodialisa dan pelayanan rawat inap paru. Adapun capaian indikator kinerja utama dapat dilihat antara lain bed occupation rate atau BOR, yaitu indikator untuk mengetahui tingkat penggunaan tempat tidur pasien selama 1 tahun, yaitu mencapai 48,34% pada tahun 2020 dan 72,12% pada tahun 2019. Ini adalah mengalami penurunan. Sedangkan kepuasan pelanggan pada tahun 2020 mencapai 96,09%, mengalami kenaikan dibanding tahun 2019 mencapai 94,99%. Rapat Dewan yang terhormat, pembangunan di bidang pendidikan secara nasional diarahkan melalui pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansinya, daya saing, dan peningkatan tata kelola. Beberapa indikator di bidang pendidikan antara lain, angka partisipasi kasar untuk SDMI tahun 2020 menjadi 108,30%, mengalami penurunan dibanding tahun 2019 sebesar 112,54%. APK tingkat SMP MTS tahun 2020 menjadi 124,47%, mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 114,96%. Adapun angka kelulusan sekolah untuk tingkat SDMI dan SMP MTS tahun 2020 masih bertahan pada angka 100% seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 untuk capaian angka partisipasi murni SDMI sebesar 94,73%, mengalami penurunan dibanding tahun 2019 sebesar 98,99%. Selanjutnya APM SMP MTS tahun 2020 sebesar 96,86%, mengalami peningkatan dibanding 2019 sebesar 78,70%. Adapun alokasi anggaran untuk urusan pendidikan tahun 2020 sebesar Rp179.143.209.276. Anggaran tersebut digunakan untuk program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana prasarana aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan non formal, program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen pelayanan pendidikan, dan bantuan operasional sekolah. Rapat Dewan yang terhormat, seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta dalam rangka percepatan pembangunan desa, pemerintah telah memberikan kewenangan yang lebih luas berkaitan dengan keuangan desa. Alokasi dana desa atau ADD Kabupaten Demak pada tahun 2020 sebesar Rp98 juta dan dana desa atau DD sebesar Rp289.488.000 yang diperuntukkan bagi 243 desa. Rapat Dewan yang terhormat, penanganan kesejahteraan sosial merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat penyandang masalah sosial. Adapun kegiatan yang menjadi prioritas antara lain meningkatkan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS, baik pemberdayaannya, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, untuk mendukung program mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan peningkatan pendapatan. Rapat paripurna yang terhormat, selaras dengan pertumbuhan ekonomi daerah, tentunya daya saing daerah merupakan faktor yang sangat penting. Untuk mendukung daya saing daerah tersebut, salah satu program yang dilaksanakan adalah promosi dan kerjasama investasi. Adapun capaian realisasi investasi sampai dengan tahun 2020, penanaman modal asing sebanyak
$74.258.630. Adapun untuk penanaman modal dalam negeri sebesar $4.709.907.770. Investasi yang besar berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang selanjutnya secara langsung dapat mengurangi pengangguran. Rapat Dewan yang terhormat, telah kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Demak merupakan daerah agraris di mana merupakan salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah. Luas panen padi pada tahun 2020 sebesar 144.788 hektar dengan produksi mencapai 900.308 ton gabah kering giling. Luas panen jagung 20.467 hektar dengan produksi 160.414 ton. Luas panen kacang hijau 26.842 hektar dengan produksi 35.740 ton. Sehingga dengan kondisi tersebut Kabupaten Demak mampu mencukupi kebutuhan pangan sendiri, bahkan memberikan kontribusi regional maupun nasional dalam pengadaan pangan. Dalam rangka meningkatkan perekonomian di daerah, pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas yang utama. Dari panjang jalan di Kabupaten Demak sepanjang 426,510 km yang telah dibangun jalan beton hot mix sepanjang 414,738 km atau 97,24%. Seiring dengan pembangunan infrastruktur yang semakin maju, tentunya diimbangi dengan pembangunan gedung-gedung kantor sebagai pelayanan publik, penataan perbatasan dan penataan kota yang seimbang seperti penataan alun-alun dan pembangunan taman maupun lampu-lampu jalan sehingga menimbulkan suasana kota yang lebih asri. Rapat Dewan yang terhormat, di bidang politik dan hukum, secara umum situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Demak selama tahun 2020 sangat kondusif. Salah satu indikatornya adalah berlangsungnya proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak. Seluruh tahapan berjalan dengan tertib, lancar, dan aman. Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia, pada era otonomi daerah dan desentralisasi sekarang ini, sebagian besar kewenangan pemerintah telah dilimpahkan kepada daerah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan kewenangannya, pemerintahan daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini akan saya sampaikan gambaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, terutama penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Secara umum pada tahun 2020 telah melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang di dalam RPJMD tahun 2016-2021, RKPD dan APBD Kabupaten Demak. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik lingkup urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan secara akumulatif dapat dikatakan berjalan baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya indikator sosial ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Rapat Dewan yang terhormat, selama kurun waktu tahun 2020, pemerintah Kabupaten Demak telah mendapatkan beberapa penghargaan di tingkat nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Di antaranya 1. Penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan skor 3,5087 dan status kinerja sangat tinggi berdasarkan laporan jenjang pemerintahan daerah tahun 2018 dan pada tanggal 25 April 2020 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Posisi pemerintah Kabupaten Demak nomor 3 di Jawa Tengah dan nomor 11 di Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Berikutnya penghargaan dengan kategori baik untuk implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah atau SAKIP tahun 2019 yang diterima pada tahun 2020 dari Kementerian Menpan RB. Yang ketiga adalah penghargaan sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diberikan kepada pemerintah Kabupaten Demak, dalam hal ini Puskesmas Mundang II
atas inovasi cengkeraman mata elang untuk membantu mengurangi angka kematian ibu. Yang keempat, penghargaan kategori instansi pemerintah pengelola sistem pengaduan pelayanan publik terbaik se-Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini adalah sebagai pemenang kompetisi yang sangat bergengsi tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik tahun 2020, dan Demak semua aduan bisa diselesaikan kurang dari 16 jam. 5. Penghargaan kepada Bupati Demak atas dedikasinya membina dan mengembangkan perpustakaan dan kegemaran membaca di wilayah kerjanya dari Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang keenam, penghargaan diberikan kepada Kabupaten Demak atas partisipasi dalam lomba inovasi daerah, tatanan normal baru produktif dan ancaman COVID-19 dari Kementerian Dalam Negeri. Yang ketujuh, penghargaan sebagai kabupaten sangat inovatif, Innovative Government Award tahun 2020, tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang kedelapan, penghargaan nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada Pesona Dibama SDN Batursari 5 Kecamatan Meranggen sebagai juara 1 Festival Lomba Seni Siswa Nasional bidang lomba pantomim. Tepuk tangan untuk kita. Yang kesembilan, penghargaan atas partisipasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK oleh Kementerian Menpan RB untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak. Yang ke-10, penghargaan sebagai juara 2 klaster A Lomba Perpustakaan Umum Desa atau Kelurahan tingkat nasional dari Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kepada Perpustakaan D5 Desa Mutih Wetan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang ke-11, penghargaan atas kinerja terbaik peringkat 4 implementasi laporan E-Lapkin tahun 2019 dengan capaian laporan 93% dari Kantor Regional 1 Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta. Yang ke-12, penghargaan sebagai terbaik ketiga dalam kinerja pengelolaan DAK Fisik tahun anggaran 2020 oleh Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah. Ke-13, penghargaan informatif keterbukaan informasi publik kepada pemerintah Kabupaten Demak dalam menyampaikan, menyediakan, dan menguasai informasi publik dalam mitigasi penanganan COVID-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dan kita hanya kalah dari Kota Semarang. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini sangat membanggakan Bapak Ibu untuk yang 13 ini, karena kita bersaing dengan kabupaten kota yang lebih dulu luar biasa. Yang ke-14, penghargaan sebagai peringkat 2 BPSDM Award tahun 2020 oleh Gubernur Jawa Tengah yang diberikan kepada BKPP Kabupaten Demak. Tepuk tangan untuk kita. Yang ke-15, penghargaan dengan nilai tinggi sebagai peserta pengukuran indeks daya saing daerah tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 oleh Gubernur Jawa Tengah. Yang ke-16, penghargaan sebagai penyaji terbaik ketiga pada kegiatan fasilitasi Forum Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Kota, kawasan wilayah KSPN melalui event bersama Paku Jembara oleh Dispora Provinsi Jawa Tengah. Yang ke-17, penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah kepada SMP 1 Karangawen atas nama Marer Lintang Prabandi sebagai juara 2 KSN tingkat provinsi tahun 2020. 18, penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah kepada SDN Mangun Rejo 2 Kecamatan Kebonagung atas nama Agil Oktavianto sebagai juara 3 Lomba Kriya Anyam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional. 19, penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah kepada SDN Bangu 2 Kecamatan Demak atas nama Chandra Laksita sebagai peringkat 6 start Lomba Seni Tari Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional. Yang ke-20, penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah kepada SDN Brambang Kecamatan Karangawen atas nama Aldo Satrio Wibowo sebagai juara ketiga kompetisi olahraga siswa nasional. Yang ke-21, penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah kepada KSU Citra Kinaraya Desa Melati Harjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak sebagai juara 1 kategori kelembagaan ekonomi petani berprestasi. 22, penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah kepada Sutresno Desa Mbabat Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak sebagai juara 1 kategori petani teladan. 23, penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah kepada kelompok tani
Tani Subur, Desa Kembangarum, Kecamatan Meranggen, sebagai juara 3 kategori kelompok tani UPSUS Jagung berprestasi. 24 penghargaan dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelatihan Bea dan Cukai Semarang kepada Satuan Pamong Prajan Demak sebagai mitra kerja di bidang gempur rokok ilegal. Yang ke-25, penghargaan diberikan kepada pemerintah Kabupaten Demak sebagai kabupaten terbaik pertama dalam pelaksanaan program bantuan stimulasi perumahan swadaya atau BSPS tahun anggaran 2020 di Provinsi Jawa Tengah oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II dan Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah. Beberapa capaian tersebut merupakan bukti dukungan segenap masyarakat terhadap berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah. Tanpa dukungan dan partisipasi dari seluruh pihak, program sebaik apapun mustahil dapat terlaksana dengan baik. Kita meyakini bersama bahwa semua penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir yang akan membuat kita terlena dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada negara. Sebaliknya, pencapaian tersebut dapat meningkatkan kepercayaan diri kita bahwa kita mampu dan akan dapat terus maju lebih jauh dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kerjasama yang telah kita bangun dan kita capai dengan baik selama ini harus dapat kita ditingkatkan dan terus kita pertahankan. Karena itu, kita meyakini bahwa dengan semangat kebersamaan antara eksekutif dan legislatif serta peran aktif masyarakat, maka beban tugas yang dipikul akan jauh lebih ringan dalam pelaksanaannya. Dan cita-cita kita untuk mewujudkan Kabupaten Demak yang lebih baik dan maju di masa depan akan dapat kita wujudkan. Mengakhiri penyampaian LKPJ Bupati Demak tahun 2020 ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan serta hadirin sekalian yang telah mengikuti dengan seksama dalam acara ini. Saya berharap pada masa yang akan datang penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan amanah dan penuh keberkahan. Saya menyadari bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan belum sepenuhnya dapat memenuhi aspirasi masyarakat serta menyelesaikan persoalan-persoalan secara menyeluruh. Oleh karena itu, melalui rapat paripurna ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, taufik dan hidayahnya, serta kekuatan lahir batin kepada kita semuanya dalam melaksanakan tugas pengabdian yang tulus, ikhlas, luhur dan mulia bagi masyarakat Kabupaten Demak yang kita cintai bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Demak Haji Muhammad Nasir, cap tanda tangan, pembacaan selesai. Terima kasih kepada Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Demak yang telah menyampaikan nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Demak tahun anggaran 2020. Selanjutnya penyerahan LKPJ tahun anggaran 2020 kepada DPRD yang akan diatur oleh pembawa acara. Dipersilahkan. Para Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Demak tahun anggaran 2020 dari Wakil Bupati Demak kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak. Untuk itu, kepada Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD kami mohon untuk menempatkan diri ke depan. Hadirin dimohon berdiri. Penyerahan oleh Wakil Bupati Demak kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak. Penyerahan selesai. Wakil Bupati, Ketua, dan para Wakil Ketua dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Acara selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih kepada Saudara Wakil Bupati Demak yang telah menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Demak tahun anggaran 2020. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat, baik yang di ruang rapat paripurna, ruang komisi DPRD Kabupaten Demak, maupun yang di kantor masing-masing, serta kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak hari ini. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna ke-10 DPRD Kabupaten Demak masa sidang ke-1 tahun 2021 dengan acara penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Demak tahun anggaran 2020 kami nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Hadirin di ruang rapat paripurna, di ruang komisi, dan di ruang kantor masing-masing dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Para Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan demikian usai sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.